Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah The Power of Love. Ya, bagaimana kasih itu, cinta itu kuat, luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan cinta itu kuat bagaikan maut. Jadi kalau seseorang sudah mencintai seseorang, dipisah itu begitu susah. Maunya nempel. Ya, sama seperti pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, dilarang untuk tidak berdua, selalu berdua saja maunya. Jadi kekuatannya dahsyat, luar biasa. Nah, cinta atau kasih yang bagaimana yang harus kita miliki dalam perjalanan hidup ini, dari 1 Petrus pasal yang keempat, ya, 1 Petrus pasal yang keempat. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, ayat 7 sampai dengan ayat 11 saya baca untuk kita sekalian. Bapak Ibu di rumah juga bisa mengikutinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini kita melihat, jika kita melakukan segala sesuatu, kita harus lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, seperti untuk Tuhan, dan harus dilandasi dengan ketulusan, ikhlas, dilakukan dengan kasih. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 ya berbunyi demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi ya banyak sekali dosa. Apa maksudnya? Bukan berarti kalau kita memiliki kasih kita membiarkan dosa. Ya, oh kalau dia berdosa udah biarin aja, ditutup-tutupin aja. Bukan. Kita akan membahas nanti. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ayat ini paralel dengan Amsal pasal 10 ayat 12 dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi diperbandingkan antara kasih dan kebencian. Jadi kalau seseorang yang memiliki kasih, maka dia tidak mungkin mengalami atau memiliki kebencian. Nah, tetapi kalau kebencian yang ada, maka selalu terjadi pertengkaran. Ya, kalau di dalam diri kita dikuasai oleh kebencian, maka pertengkaranlah yang terjadi. Tetapi kalau diri kita, hidup kita memiliki kasih, maka dikatakan menutupi segala pelanggaran. Bukan berarti pelanggaran itu didiamkan, ditutup-tutupi, bukan. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum ayat 8 ini, kalau kita melihat di ayat 7 tadi dikatakan, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri. Nah, tetapi yang terutama ya dari hal itu, ya. Tetapi yang terutama, yang penting, yang gak boleh kita lupakan, jangan sampai diabaikan. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kira-kira begini, dalam perjalanan hidup kita, ya kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita melayani, dan banyak kegiatan, ya pelayanan yang kita kerjakan. Tetapi di antara itu semua yang terutama adalah kasihi yang sesamamu. Ya, kasihi satu orang dengan yang lain. Kita harus mengasihi sungguh-sungguh.
Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi begini, saudara bisa saja melayani, saudara bisa saja berdoa, ya membaca Alkitab rutin, tetapi saudara bisa kehilangan kasih. Saudara bisa membenci orang lain, saudara tidak bisa memaafkan orang lain. Saudara bisa lakukan ya kebiasaan-kebiasaan kita secara kekristenan beribadah, secara seremoni kita beribadah kepada Allah, tetapi kita bisa kehilangan kasih, tidak mengasihi seorang yang lain. Kesudahan segala sesuatu. Apa artinya kesudahan segala sesuatu? Ya, mengingatkan kita tentang ya akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi sejarah dunia ini akan berakhir. Ya, boleh dikatakan akan kiamat gitu loh. Dan ini adalah akhir zaman. Nah, bagaimana kasih manusia pada zaman akhir ini? Sehingga kita memahami nanti betapa pentingnya perintah Tuhan supaya kita mengasihi seorang dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Rupanya persoalan di muka bumi ini adalah masalah kasih ini. Ya, bagaimana keadaan kasih seorang dengan yang lain pada akhir zaman ini? Ternyata kebenaran firman Tuhan menunjukkan kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Semakin dingin. Tadi pagi saya gambarkan begini. Kalau waktu masih pacaran, ya semua baik-baik yang dilihat, ya terkenang, ya senang, maunya nempel, ya saling mengagumi, ya sangat-sangat mencintai seperti itu waktu masih berpacaran. Kemudian masuk dalam rumah tangga. Ya setelah masuk dalam rumah tangga punya anak 1, 2 dan seterusnya. Kemudian semakin tua. Ya, apakah cintanya, kasihnya masih sama waktu masih berpacaran? Ada 2 kemungkinan. Satu semakin melekat, semakin tak bisa dipisahkan. Tetapi satu bisa semakin dingin. Bisa saja sang bapak melihat istrinya, aduh mami, kok kamu sekarang begitu? Istrinya bilang, emangnya kenapa Pi? Dulu kamu langsung, sekarang langsung. Ya, dulu kamu, aduh, lincah, luar biasa, sekarang loyo. Istri nggak mau diam. Emangnya papi juga sekarang lincah, loyo juga. Wah, akhirnya tambah panas ini. Dulu emangnya sekarang bagaimana? Papi dulu memang badannya juga mantap, tegap. Coba sekarang lihat perutnya, Pak Papi sudah sedikit. Ya saya kalau nggak saya tahan begini dia. Dulu mantap, sekarang ngebulin. Aduh, sang istri bisa berkata kayaknya sih harus mau lirik yang lain gitu ya. Ya apakah boleh seperti itu? Ya Pak Adam, bolehkah begitu mau lirik yang lain? Kita katakan tidak boleh, tetapi ada godaan. Di sekitar kita ada yang menggoda kita. Nah, jangan sampai kasih kita, ya suami istri kasihnya mulai luntur. Kasih anak kepada bapak, orang tua, ibu makin luntur. Kasih orang tua kepada anak semakin luntur. Kasih sahabat satu dengan yang lain semakin luntur, semakin dingin. Fakta menunjukkan ada, terjadi. Itulah sebabnya ketika kasih itu tidak ada lagi dalam hubungan suami istri, berantakan keluarga, broken home. Si suami tinggalkan istri, istri tinggalkan suami. Anak-anak melakukan kehidupan yang sangat-sangat menyusahkan mereka, mengerikan. Ada orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Sebagai anak muda, ternyata setelah diselidiki kenapa dia seperti itu, dia kehilangan kasih sayang. Dia tidak mendapatkan kasih sayang waktu dia masih kecil. Dia kehilangan kasih sayang orang tua. Dan akhirnya dia bertumbuh tanpa kasih sayang. Dan menjadi pribadi yang sangat jahat. Dia tidak mau tahu dengan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Nah, kasih seorang yang lain
itu akan semakin dingin. Inilah tanda-tanda akhir zaman dan itu sudah nyata, sudah terbukti. Nah, firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih ke banyak orang akan menjadi dingin. Orang tidak lagi mengasihi sesama. Orang-orang sekarang mulai hidup individual. Akunya tidak mau tahu dengan orang lain. Bahkan ada anak-anak yang tidak mau tahu dengan orang tuanya. Satu berita yang sangat mengerikan, ada pasangan suami istri, kakek nenek, yang akhirnya ditemukan mereka berdua meninggal. Anak-anaknya semua merantau, berhasil secara ekonomi, tetapi orang tua ini tidak ada yang memperhatikan. Ya, orang tahu setelah beberapa hari rumah itu tertutup. Nah, rupanya dalam kisah itu, ya kisah nyata loh ya, di Indonesia ini, ya rupanya si nenek sakit stroke, si kakek merawat. Ya, mereka berdua saling merawat, tetapi kemudian si kakek meninggal. Nah, kemudian si nenek yang stroke tidak bisa berbuat apa-apa, dan dengan sedih memandangi suaminya yang sudah meninggal. Karena si nenek tidak ada yang kasih makan, kemudian meninggal juga. Kemudian mereka berdua meninggal. Anak-anak tidak tahu. Anak-anak tidak tahu. Ada juga anak-anak terlantar, terabaikan. Orang tua meninggalkan. Kenapa ini terjadi? Kehilangan kasih. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Dan ketika kasih seorang dengan yang lain semakin dingin, apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kita melihat, jika kasih seorang yang lain semakin dingin, kalau kasih itu mulai hilang dari manusia, ya, kalau kasih itu hilang dari kita, kalau kasih itu hilang dalam keluarga kita, keadaannya sangat mengerikan, keadaannya sangat menghancurkan, luar biasa. Kan ada dendam. Orang mulai dendam. Orang mulai sakit hati. Orang mulai mudah marah. Orang yang mudah marah kemudian marah tak terkendali. Ya, bahkan bisa menyakiti orang lain dan membunuh orang lain. Itu karena dia telah kehilangan kasih. Ya, iri hati, tidak mau mengampuni, saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, terjadi pembunuhan, pertikaian. Ya, luar biasa. Jadi kita melihat kalau kasih ini hilang dari diri seseorang, maka akibatnya sangat mengerikan, luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tadi menyaksikan ada satu kesaksian, ya, seorang yang kehilangan rasa kasih sayang. Dia awalnya sangat disayang papanya, umur 9 tahun papanya meninggal, dia kehilangan rasa kasih sayang. Dan kemudian mamanya tampaknya diguna-gunai orang lain, kemudian menikah dan masuk kepercayaan yang lain. Mereka dipaksa masuk kepercayaan yang lain. Ya, dia tidak mengalami damai sejahtera. Mamanya berubah, mulai marah-marah sama mereka, mulai melakukan hal yang tidak baik kepada dia. Selalu dia ingat papanya yang mengasihi dia. Dia menangis. Nah, kemudian mereka pindah ke kota lain. Pada saat usia kurang lebih 10 tahun, dikatakan waktu dia sakit karena mamanya menikah lagi dan mengikut kepercayaan lain. Papa angkatnya yang merusak dia, menghancurkan hidupnya. Dia stres. Dia sampai sekarang tadi masih bersaksi ya. Jadi dia merasa dia tinggalkan ya Tuhan, dulu Kristen mereka, tapi tinggalkan karena dibawa. Nah, akhirnya dia kehilangan rasa kasih sayang. Kemudian setelah dewasa 18 tahun dia menikah dengan kepercayaannya tentunya. Akhirnya diperlakukan tidak baik, trauma lagi, punya anak. Akhirnya menikah lagi dan dikatakan waktu menikah lagi sama anaknya Pak Pendeta, tapi dengan syarat Anda harus tinggalkan iman Anda. Saya mau. Memang dia buat begitu. Dia pokoknya jadi benci dengan kekristenan setelah dia mengikuti kepercayaannya yang baru itu. Dia fanatik sekali. Nah, akhirnya
anak Pak Pendeta itu juga mau. Tapi anak Pak Pendeta ini baik sekali kepada dia dan merawat anaknya, ya anak dari perempuan ini, karena dia sudah ditinggalkan ya suaminya juga, udah pisah begitu saja. Nah kemudian dia berjumpa dengan Tuhan waktu menonton acara televisi. Dia berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia bertobat, dia terima Yesus. Kemudian mereka diberkati, tetapi lagi-lagi jatuh lagi karena suaminya setelah diberkati, setelah ada pekerjaan, malah tidak setia kepada Tuhan. Dia pergi lagi dan kembali ke kepercayaan yang lama lagi. Dia tadi kesaksiannya seperti itu. Dia mau mencari apa hidup ini? Hancur rasanya hidup ini. Dan kemudian dia tinggalkan lagi suaminya. Sekarang ibu itu ada di satu negeri bekerja. Betapa dahsyatnya kekuatan kasih sebenarnya. Dan kalau sempat orang kehilangan kasih, perlakuan sangat-sangat luar biasa, jahatnya, tidak baik. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibu ini sempat mengalami kehilangan kasih sayang. Hidupnya tidak terarah. Ya, dia bingung untuk apa saya hidup. Apa sebenarnya yang mau saya cari? Dia tidak mendapatkan damai sejahtera. Ya, dia yang mau dikatakan yang saya minta adalah ada damai sejahtera, ada kasih sayang. Ya, suaminya, ya di mana mereka akhirnya jadi Kristen. Ya, ibu ini jadi Kristen, tetapi justru suaminya yang dari keluarga pendeta tidak menunjukkan ya sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh. Dia kecewa. Ya, karena mereka akhirnya diberkati, usahanya maju. Sempat mereka dalam kesaksiannya, suaminya tidak punya pekerjaan, makan pun susah. Kemudian dia berdoa, ibu ini berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian dikasih berkat. Mulai bisnis suaminya, sampai punya rumah, punya mobil, dan punya tanah. Tetapi suaminya tidak setia kepada Tuhan. Kemudian ibu itu bilang, untuk apa? Ini ada ekonomi, ada, saya tidak mau tahu dengan ini kalau saya kehilangan kasih. Karena rupanya suaminya kurang memperhatikan dia, ya kurang hubungan dengan Tuhan, mulai ya jauh. Dan dikatakan, kenapa hidup seperti ini? Itu sebabnya dia tinggalkan suaminya lagi. Dan dalam pekerjaan pun dia tidak memikirkan ya kesenangannya. Dia hanya butuh kasih sayang. Ya, dia membutuhkan cinta. Ya, dan itu yang dia cari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang mengalami kehancuran dalam hidupnya karena tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih, kehilangan cinta, ya, yang mampu memberi kekuatan, memberi semangat di dalam hidupnya. Dan ada banyak kejahatan yang terjadi karena memang seseorang yang melakukan kejahatan itu dia kehilangan kasih. Penyebabnya karena tidak mendapatkan kasih sayang. Bisa dari orang tua, bisa dari saudara-saudaranya, bisa dari orang lain. Kalau terus dibully, diperlakukan dengan jahat, akhirnya seseorang ini bisa ya, lahir menjadi pribadi yang sangat jahat, yang kehilangan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat betapa mengerikannya kalau kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Rumah tangga terjadi perceraian, cekcok, ribut, kehilangan kasih. Anak-anak berontak kepada orang tua, meninggalkan orang tua, tidak mau tahu tentang orang tua karena kehilangan kasih. Orang tua tidak memikirkan kehidupan anak-anak. Orang tua menelantarkan anak. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dengar ada bayi-bayi yang baru lahir ditaruh di tempat sampah, dibuang di tempat-tempat yang lain. Bahkan ada yang sengaja membunuhnya, bahkan dalam kandungan pun dibunuh. Ngeri sekali kalau seseorang kehilangan kasih. Bapak-bapak ketika menghukum anaknya, ya bisa kita mendisiplin anak kita, tapi jangan sampai kehilangan kasih. Nah, bagaimana orang tua yang menghukum anak kehilangan kasih? Kebablasan, ya, menyiksa, melukai hatinya. Itu bukan mendidik namanya, itu menghancurkan masa depan anak. Dan itu bisa terjadi di lingkungan orang-orang Kristen. Kehilangan kasih. Orang yang kehilangan kasih, tidak ada rasa cinta di dalam dirinya, maka perbuatannya cenderung adalah kejahatan.
melakukan hal yang jahat, dan orang ini tidak akan mampu mengasihi orang lain. Ada kecenderungannya membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada orang yang bertobat tidak karena dikhotbah, tidak karena diajari, tidak. Dia melihat kasih yang terpancar dari kehidupan orang percaya. Akhirnya orang bertobat. Dahsyat kasih itu. Ya, seseorang bisa berubah hidupnya oleh karena dia melihat ada pancaran kasih dari kehidupan orang-orang percaya. Kalau hanya kita bicara tentang kasih saja, mungkin kita bisa pintar bercerita tentang kasih dan mengaku-ngaku bahwa kita mampu mengasihi orang lain. Tetapi kalau ternyata tindakan kita tidak mengasihi, maka orang akan kecewa. Ya, orang akan kecewa. Ya, bisa saja saya sebagai pendeta, ya, bisa berkhotbah supaya kita mengasihi orang lain. Tetapi saudara melihat, ternyata saudara tahu ada orang-orang yang saya musuhi, ada orang-orang yang saya tidak suka, ada orang-orang yang saya benci, ada orang-orang yang tidak saya ampuni. Saya yakin dan percaya saudara akan kecewa. Untuk apa Pak Pendeta berkhotbah tentang kasih? Untuk apa Pak Pendeta mengajar kami tentang kasih? Tetapi ternyata Pak Pendeta sendiri tidak mampu mengasihi orang lain, tidak mau berdamai dengan orang lain. Jadi kasih bukan hanya kata-kata. Maka dikatakan kasih dengan sungguh-sungguh, jangan berpura-pura. Ya, jangan hanya sebatas slogan, tetapi kita mau mengasihi. Dan ketika kita praktekkan kekuatan kasih luar biasa, yang tadinya suasana gaduh, ribut, ya suasana kacau, tetapi ketika kasih masuk di dalam, ketika pribadi-pribadi yang sedang galau, yang sedang gaduh, yang sedang ribut, ketika masing-masing menunjukkan kasih yang daripada Tuhan, maka akan terjadi damai sejahtera, tidak akan terjadi keributan. Amin. Mungkin kita ada diskusi hari ini, kemudian ada kata-kata yang menyakitkan dari sebelah kanan, ada kata-kata yang membalas dari sebelah kiri, ada dari belakang juga, ada dari depan. Kalau kita kehilangan kasih, maka ada kemungkinan dari depan ini angkat bangku dan lemparkan ke ujung sana. Padahal suasana rohani itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita tadi sudah mulai marah, emosi dengan perkataan-perkataan yang ada, tetapi kemudian kasih itu mengalir, terus mengalir satu dengan yang lain, maka suasana akan damai. Amin. Amin. Ya, satu contoh di dalam rumah, dalam keluarga, mungkin piring sudah terbang, mangkok sudah terbang, ya, sudah mulai ribut, sudah mulai ancang-ancang ambil senjata tajam. Tetapi ketika kasih mengalir, semua berdiam dulu, semua tenang dulu, semua berdoa, semua mengatakan aku mengasihi. Saya yakin dan percaya keributan tidak akan memuncak. Semua kasih punya kekuatan yang luar biasa. Yang tadinya seperti rumah itu mau terbakar, ketika kasih itu melanda, semua masing-masing memberi diri dikuasai oleh kasih yang daripada Tuhan, maka suasana tenang, damai. Amin. Amin. Ketika kehilangan kasih, firman Tuhan katakan terjadilah pertengkaran itu, terjadilah keributan itu, terjadilah kekacauan itu, terjadilah pembunuhan itu, terjadilah hal-hal yang jahat. Orang yang kehilangan kasih, dia akan cenderung melakukan hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan kasih itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita pertahankan kasih, miliki kasih itu. Ya, jangan sampai kita kehilangan kasih. Mengasihi sesama adalah perintah Tuhan. Ingat, hukum kasih ada dua. Kasihi Tuhan Allah, yang pertama dan utama. Yang sama dengan itu, artinya yang utama juga, kasihilah sesama manusia. Kadang-kadang kita berkata aku mengasihi Tuhan, kita bernyanyi aku mengasihi Engkau ya Tuhan.
Kita beribadah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi itu menjadi hampa, menjadi hambar, menjadi tak ada artinya kalau ternyata dalam praktek hidup kita tidak mampu mengasihi sesama kita manusia. Perintah Allah adalah kasihi Tuhan Allahmu, tapi kasihi juga sesamamu manusia. Dan inilah praktek yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Dan ini juga perintah Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ini. Dengan sungguh-sungguh dikatakan, kasihilah seorang dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Mengasihi, kenapa? Karena kasih itu menutupi segala dosa, menutupi banyak dosa. Artinya begini, kalau ada istri melakukan hal yang jahat dan suami bisa marah, bisa meninggalkan istri, tetapi karena suami memiliki kasih, maka suami tidak mengungkit-ungkit kesalahan istri, suami tidak mengungkit-ungkit kejelekan istri, suami tidak mengungkit-ungkit permasalahan itu, tetapi mengasihi, mengampuni, mau berdamai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang nabi bernama Hosea, dia menikah dengan istrinya bernama Gomer. Mereka sudah punya anak 3. Tetapi kemudian si Gomer pergi melacur. Dia menjadi disebut di situ perempuan sundal. Ya, dia tinggalkan suaminya. Ya. Tetapi kemudian keadaan Gomer setelah sekian lama mengalami kehancuran, kesedihan dalam hidupnya. Kemudian Tuhan berkata kepada Hosea, nabi itu, ambil istrimu kembali. Ambil istrimu kembali. Ada banyak perceraian terjadi. Memang dalam firman Tuhan katakan tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Maka si suami pada umumnya saat ini berkata, anak kali ini firman Tuhan, istri saya kan berzina, boleh dong saya tinggalkan. Nabi Hosea bisa saja berkata begitu, tetapi Nabi Hosea memiliki kasih. Dia tidak melihat keadaan istri yang sudah hancur, yang rusak, yang melakukan hal yang jahat, dan dia mengambil kembali. Inilah kekuatan kasih. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah Allah mengambil kita kembali setelah kita meninggalkan Dia? Kalau berbicara tentang kejahatan kita, semestinya lah kita dihukum oleh Allah, semestinya lah kita dimurkai oleh Allah. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan setelah saudara berubah, saudara bertobat, saudara jadi orang baik-baik baru Tuhan mengasihi saudara. Tidak. Waktu kita masih di dalam keberdosaan kita, Yesus mati untuk itu, menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa. Begitu luar biasa kasih Allah. Dan saudara saya sudah menerima kasih itu. Amin. Saudara dan saya memiliki kasih itu. Dan Tuhan kemudian perintahkan supaya kita pun mengasihi seorang yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, diingatkan, tetapi yang terutama, kasih sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Apa artinya perbuatan-perbuatan kita yang kita anggap rohani, pelayanan benar, tetapi kita kehilangan kasih. Kita tidak mampu mengasihi orang lain, kita tidak mampu mengampuni kesalahannya, kita tidak mau berdamai. Sangat menyedihkan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, mengapa kita harus saling mengasihi? Satu alasan dalam kebenaran firman ini. Karena apa? Karena kasih menutupi banyak dosa. Artinya begini Bapak Ibu, saya orang berdosa. Kalau saya berjalan terus di dalam dosa saya, dalam kesalahan saya, maka kematianlah yang akan aku alami, kehancuran yang akan aku alami. Ya, penderitaan yang akan terjadi dalam hidupku kalau aku terus berjalan di dalam dosa. Tetapi karena ada kasih Tuhan, ya, Tuhan menyelamatkan aku, sehingga tidak lagi kehancuran terjadi dalam hidupku, tidak lagi maut yang terjadi dalam hidupku. Bukankah besar kekuatan kasih itu? Dan itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika ada orang lain melakukan hal yang dosa, hal yang jahat, kalau orang itu
terus di dalam dosanya, maka dia akan mati dalam kebinasaan. Ya, kalau mau Tuhan ungkit-ungkit dosa kita, bukankah kita juga orang yang sangat-sangat berdosa? Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu. Ya, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi satu-satunya alasan mengapa kita harus mengasihi, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Artinya begini, waktu saudara dan saya memiliki kasih, tidak terlalu sulit akhirnya bagi kita untuk mengampuni orang lain. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk berdamai. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk menerima orang lain apa adanya. Kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mendendam. Kita bukan pribadi-pribadi yang terus menanggung rasa sakit hati kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang siap berdamai. Amin. Kasih menutupi banyak dosa. Bukan mengabaikan dosa, bukan. Bukan membiarkan dosa, bukan. Ya, tetapi menyelesaikannya. Ya, tidak memperhitungkan kesalahan orang ini terlalu besar bagiku. Dia orang yang tidak perlu diampuni, tidak. Orang yang memiliki kasih tidak melihat perbuatan-perbuatan yang menyakitkan itu. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengasihi sungguh-sungguh. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang memiliki kasih mampu mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang memiliki kasih mampu berdamai. Kalau kita sudah berdamai, kalau kita sudah mengampuni kesalahan orang lain, maka akan berbeda keadaannya. Ya, akan terjadi damai sejahtera, akan terjadi kebahagiaan, sama seperti dalam keadaan di rumah tadi. Kalau masing-masing mempertahankan diri dengan kebenarannya dan kehilangan kasih, semua saling mengungkit kesalahan satu dengan yang lain, maka keadaan rumah itu akan kacau, akan seperti keadaan di neraka rasanya. Ya, tidak ada ketenangan. Tetapi karena ada kasih, berarti menutupi kesalahan yang lain. Artinya menerima, mengampuni, mengasihi, maka keadaan dalam rumah itu akan terjadi damai sejahtera. Amin. Inilah kekuatan kasih. Kekuatan kasih sangat dahsyat, memberi damai sejahtera, memberi kebahagiaan, memberikan ketenangan, dan bahkan mampu menyelesaikan perkara yang besar pun, serumit apapun. Kalau masing-masing sungguh menerapkan kasih, saya yakin dan percaya tidak ada perpecahan, tidak ada saling menyakiti, saling merasa diri benar. Yang ada kerendahan hati, sama-sama melayani, sama-sama mengasihi, sama-sama peduli satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang memiliki kasih, dia tidak pilih kasih. Orang yang memiliki kasih, dia tidak pilih kasih. Kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Nah, apa artinya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Itu bukan kasih Tuhan. Kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita, kasihi sungguh-sungguh seorang yang lain, adalah kasih yang tanpa syarat. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 46 berkata begini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita berkata, ya aku akan mengasihi dia, karena memang dia mengasihi aku, dia sangat baik, dia peduli dengan aku, dia perhatikan aku, orang ini layak aku kasihi, aku mengasihi dia. Kalau kasih yang seperti itu yang kita miliki, apa bedanya dengan orang yang tidak menyembah Allah, dengan orang yang tidak takut dengan Allah? Kalau kata di sini pemungut cukai itu sebutan, gambaran kepada orang yang berdosa, orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Mereka pun tahu mengasihi, tetapi kasih yang mereka lakukan, kasih jikalau kau mengasihi aku mengasihi kau. Tetapi ajaran Tuhan tidak seperti itu. Ya, dikatakan bahwa musuh kita pun kita kasihi, orang yang membenci kita kasihi, kita doakan, kita berkati mereka. Dan ini bukan perkara mudah, ini perkara sulit dalam prakteknya. Betul? Bapak Ibu, betul? Siapa di antara kita yang pernah
dilukai perasaannya, dizolimi, disakiti. Coba sejenak kita berdiam diri, ingat, mungkin ada nama yang saudara sangat benci, yang saudara sangat membencinya. Kemudian dikatakan doakan dia, berkati dia. Saya melayani waktu mengajar tentang pengampunan di kampus, ada mahasiswa yang tidak mampu mengampuni seseorang. Gak bisa dipaksa. Sangat sakit, sangat terluka, sangat tidak suka dengan nama itu, sangat benci dengan nama itu. Tetapi kemudian saya katakan, belajar, ikuti perintah Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengasihi orang lain, sejahat apapun yang dilakukan orang itu kepada kita. Amin. Bagi kita nggak ada alasan. Kenapa? Karena kita pun jauh lebih jahat di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah mengasihi kita. Artinya ada potensi, ada kemampuan, ada kekuatan di dalam diri kita untuk mengasihi orang lain. Jadi jangan membenci orang lain, kasihilah seorang dengan yang lain. Amin. Amin. Kok nggak ada aminnya? Amin. Kok kayaknya ada banyak nama nih, udah ini si ini. Mampukah saudara mendoakannya? Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, doakan dia ya. Nanti doakan dia. Dan fakta menunjukkan ada banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen masih menyimpan sakit hati. Bahkan ironis sekali juga, dengan orang yang paling dekat, keluarga, dengan papa, dengan mama, itu terjadi. Dan kita harus melepaskan pengampunan itu. Kasih itu tidak pilih kasih. Sejahat apapun yang dilakukan oleh orang kepada kita, tidak ada alasan bagi kita untuk dendam, untuk membencinya atau membalas dengan kejahatan. Yang harus kita lakukan adalah mengasihinya. Sesungguhnya Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Kemudian engkau pun harus mengasihi orang lain. Amin. Praktekkan, ya. Oleh karena Tuhanlah maka dosa kita diampuni. Betapa dahsyatnya kasih itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jika kita tidak mau berdamai, jika kita masih mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, berarti ada masalah di dalam diri kita. Kita adalah orang yang tidak memiliki kasih. Bukan orang yang bermasalah. Kalau saudara masih membenci orang, bukan orang yang bermasalah, kita yang bermasalah. Masalahnya apa? Kita kehilangan kasih. Atau kasih kita semakin dingin seperti apa dalam firman Tuhan. Dan jangan izinkan itu terjadi. Kita mau menjadi pelaku firman. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengasihi orang lain. Aku mau mengasihi, mendoakan dan memberkati orang yang bersalah kepadaku.